Pemirsa, arisan merupakan kegiatan yang jamak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama kaum wanita. Dalam arisan, suatu kelompok akan mengumpulkan uang atau barang secara rutin dalam periode tertentu. Nah, pemenang arisan akan ditentukan melalui undian. Di era digital seperti saat ini, arisan pun bisa dilakukan melalui aplikasi ataupun online. Salah satunya adalah aplikasi Arisan Mapan. Seperti apa mekanisme arisan di era digital seperti sekarang ini? Untuk membahas hal itu telah hadir bersama kami di studio CEO dari Mapan, Mas Hendra Canaka. Terima kasih telah hadir di sini, Mas Hendra. Mbak Jolita. Oke, selama ini kita mengenal arisan, kumpul-kumpul, ngumpulin uang, kemudian dikocok, akhirnya anggota arisan dapat uang nih dalam jumlah yang cukup banyak dari akumulasi tersebut. Nah, Arisan Mapan ini seperti apa sistemnya? Ya, jadi tadi kalau disampaikan arisan sebenarnya udah jadi budaya Indonesia gitu ya. Betul. Siapa sih keluarga Indonesia saat ini yang nggak ikut arisan? Hampir semua pasti ikut. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya arisan ini banyak banget fungsinya gitu. Ada yang memudahkan juga ya. Betul, memudahkan juga. Banyak yang pakai untuk silaturahmi, tapi nggak sedikit yang pakai ini untuk perencanaan keuangan. Betul. Ya, ada keluarga yang pakai ini, oh nanti anak saya mau kuliah nih, jadi saya pakai arisan dulu deh untuk nyimpan uang. Atau buat jaga-jaga nanti kalau misalnya ada kebutuhan darurat gitu. Nah, Arisan Mapan sebenarnya belajar dari sini. Kita coba menggunakan teknologi untuk supaya arisan ini bisa lebih mudah gitu. Baik, bisa diartikan bahwa arisan go digital lah begitu ya? Iya, nah Arisan Mapan pada prinsipnya adalah arisan barang. Baik. Di mana setiap anggotanya bisa pilih barang yang beda-beda. Tapi yang dikumpulkan tetap uang ya, Mas Yang Hendra? dikumpulkan uang, tapi yang didapatkan barang sesuai dengan kebutuhan keluarga Indonesia. Karena kita tahu bahwa kebutuhan keluarga Indonesia ini beda-beda gitu. Dan kalau nggak ada perencanaan yang baik, akhirnya kebutuhannya akan sulit banget untuk dipenuhi. Nah, Arisan Mapan hadir untuk jadi solusi perencanaan kebutuhan keluarga Indonesia itu. Gitu. Tapi kan sebenarnya untuk bisa membeli suatu barang nggak harus melalui aplikasi. Nah, apa yang diharapkan dari Mapan ini bisa terencana dan tercapai dari aplikasi? Iya, nah yang pertama yang pasti kita menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sesuai dengan kebutuhan hidup keluarga Indonesia. Jadi kalau dilihat barang-barang yang disediakan di Arisan Mapan itu mulai dari kebutuhan untuk peralatan rumah tangga, misalnya untuk isi dapur, kebutuhan untuk isi rumah kayak seperti furniture dan sebagainya, kebutuhan untuk keluarga dan anak, fashion misalnya, tas sekolah, sampai kebutuhan mulai usaha juga ada. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini yang kita tangkap atau kita dengar dari keluarga-keluarga Indonesia. Sudah melalui riset juga sudah melalui riset ya. Dan dari sana kita pengen budaya arisan itu tetap ada di Indonesia gitu. Nah, budaya arisan ini kan budaya di mana kita bareng-bareng untuk merencanakan kebutuhan hidup kita gitu kan. Nah, ini yang kita bikin mudah lewat aplikasi. Lebih gampangnya dari mana? Dari proses pengumpulan uang, transfer, atau seperti apa? Ya, lebih gampangnya karena semua terjadwal di aplikasi, jadi bisa dilihat dengan mudah, dan barangnya itu bisa dipilih lewat aplikasi gitu. Nah, yang membedakan kita dari arisan pada umumnya adalah arisan kita tuh Arisan Mapan bisa memilih barang yang beda-beda untuk setiap anggota dan bayarnya beda-beda sesuai dengan kebutuhan keluarga Indonesia. Jadi setiap satu kali kocok lah istilahnya ya, kalau misalnya manual begitu, ini bisa berbeda pengumpulan uangnya dan bisa berbeda, target barangnya juga bisa beda-beda. Betul. Nanti saya mungkin jelasin sedikit tentang gimana cara kerjanya gitu ya. Nah, salah satu masalah kalau kita arisan nih, ada yang telat bayar dan lain-lain, ini ada semacam notifikasi nggak di aplikasi? Iya, jadi sebelum tanggal kocokannya kita akan mengirimkan notifikasi dulu. Nah, yang menarik sebenarnya kita tidak coba mengubah struktur yang ada di masyarakat gitu. Kita tahu bahwa arisan ini sudah dikenal di masyarakat, kita membawa ini ke ranah digital gitu. Kita ingin anggota-anggota arisan dan ketua arisan kita itu sebenarnya saling kenal, bukan orang yang nggak kenal. Bukan stranger ya, bukan yang ketemu di online. Sehingga kalau saling kenal, harapannya gagal bayar itu jadi lebih kecil, karena nggak enak dong sama tetangga atau temen yang akhirnya bisa nggak dapat barang karena gagal bayar gitu. Nah, tapi ada filter nggak dari Mapan untuk bisa memverifikasi bahwa ketua arisan dan anggotanya ini benar ada orangnya gitu? Nah, kalau ketua arisan kita melakukan filter melalui harus ada KTP di aplikasinya, harus dicantumkan gitu. Kalau anggota sebenarnya kita serahkan kepada ketua arisannya, tetapi kita selalu melakukan edukasi bahwa ketua arisan dan anggota arisan itu harus saling kenal. Nah, kita juga ada saluran customer service. Kalau misalnya
ketua arisan maupun anggota arisan ingin kontak untuk cari tahu lebih lanjut. Gitu. Nah, untuk saat ini kan untuk memilih barang yang bisa diambil dari arisan itu melalui katalog. Ya. Kenapa sih harus ada katalognya? Kenapa nggak bebas pilih aja dari brand mana, apa barangnya gitu? Iya, sebenarnya untuk memudahkan masyarakat gitu. Kalau kita ingin keluarga Indonesia punya barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, kita perlu pilih dulu nih barangnya, diseleksi dulu oleh tim merchandising kita sehingga barang-barang yang ada itu sesuai dengan kebutuhan keluarga Indonesia. Dan juga harganya udah pasti ya? Harganya sudah pasti, betul. Karena kita tahu bahwa ini adalah impian-impian dari keluarga Indonesia gitu. Kita ingin impian ini barang-barangnya yang kualitasnya baik dan harganya terjangkau gitu. Oke. Kenapa sih ke depannya nanti ada kemungkinan nggak bahwa out of the catalog bisa jadi barang yang dipilih sebagai target arisan? Nah, di aplikasi kita itu sebenarnya ada satu fitur yang menarik banget. Fiturnya adalah fitur usul barang. Ya, jadi kalau di katalog versi kali ini tidak ada, jadi setiap keluarga Indonesia itu bisa login ke aplikasi kita dan usul, oh saya butuh barang ini nih, tapi belum ada di katalog. Nah, nanti tim merchandising kita akan cari barang-barang itu, approach ke sana, sehingga nanti barangnya akan bisa masuk di katalog. Oke, barang semahal apa sih yang bisa kita dapatkan dari Arisan Mapan? Kalau boleh tahu yang paling mahal apa? Yang paling mahal sampai harga lebih dari 6 juta ada, itu adalah furniture set, jadi untuk isi kamar tidur anak. Nah, tetapi kita sebenarnya range barangnya berdasarkan kebutuhan keluarga Indonesia sih, beda-beda. Ada yang harganya lebih dari 100.000 juga ada, sampai harga di atas 6 juta juga ada. Tapi seperti kalau furniture itu emang udah kebutuhan pokok lah ya dari rumah tangga ya? Betul, betul. Kita kenapa harganya range-nya sebegitu besar? Karena kita tahu bahwa keluarga Indonesia itu kebutuhannya beda-beda kan. Jadi kita pengen jadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga Indonesia ini gitu. Nah, itu juga yang kenapa kita bikin arisan yang setiap anggotanya bisa beda-beda milih barangnya. Oke, Mas Hendra, aku penasaran dan juga pemirsa pasti pengen tahu gimana sih bisa masuk Arisan Mapan. Usai jeda kita akan membahasnya. Pemirsa tetaplah di Digital Insight.